Pernah dengar kutipan ini? Orang yang tepat tidak akan pernah membuatmu terus-menerus mengejar, karena dia akan berjalan bersamamu. Coba renungkan sejenak, berapa banyak dari kita yang pernah merasa seperti sedang berlari dalam sebuah maraton cinta yang tidak ada garis finishnya. Kita terus berlari, terengah-engah, berharap bisa menyusul seseorang yang sepertinya selalu beberapa langkah di depan. Kisah ini mungkin terdengar akrab. Ada seorang perempuan, sebut saja dia Maya. Maya jatuh cinta pada Rian. Baginya, Rian adalah segalanya. Dia rela mengubah jadwalnya, mengorbankan waktu tidurnya, hanya untuk bisa membalas pesan Rian secepat mungkin. Dia belajar menyukai hobi Ryan, menonton film-film yang sebenarnya tidak ia sukai, dan bahkan mencoba makanan yang membuatnya mual. Semua demi mendapat perhatian dan validasi dari Rian. Maya merasa inilah perjuangan cinta. Dia harus membuktikan bahwa dia layak. Setiap kali mereka berjanji bertemu, Maya selalu datang lebih awal, dengan hati berdebar menunggu. Tapi seringkali, Rian datang terlambat dengan 1000 alasan. Atau lebih buruk lagi, membatalkannya di menit-menit terakhir. Setiap kali Rian menghilang tanpa kabar, Maya akan panik, menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku kurang menarik. Mungkin aku mengatakan sesuatu yang salah. Dia terus mengejar, sementara Rian seolah menikmati permainan itu. Maya merasa lelah, sangat lelah. Tapi dia takut jika berhenti berlari, dia akan kehilangan Rian selamanya. Suatu sore, setelah lagi-lagi rencananya dibatalkan, Maya duduk sendirian di sebuah kafe. Dia melihat sepasang kekasih di meja seberang. Mereka tidak melakukan hal yang luar biasa, hanya mengobrol santai, tertawa bersama. Sesekali, salah satu dari mereka menyodorkan minuman untuk pasangannya. Tidak ada yang terlihat sedang mengejar. Tidak ada yang terlihat sedang berusaha keras. Mereka hanya bersama, berjalan dengan ritme yang sama. Saat itu, sebuah kesadaran menghantam Maya seperti ombak besar. Inikah cinta yang seharusnya tenang, damai, dan setara? Sejak hari itu, Maya memutuskan untuk berhenti berlari. Dia tidak lagi memaksa. Dia mulai mengisi harinya dengan hal-hal yang benar-benar ia sukai. Dia kembali melukis, hobi yang sudah lama ia tinggalkan. Dia menghabiskan waktu bersama teman-temannya, tertawa lepas tanpa beban. Awalnya terasa aneh, bahkan kosong. Tapi pelan-pelan, dia menemukan kembali dirinya yang hilang. Dia sadar, kebahagiaannya tidak seharusnya bergantung pada kecepatan lari orang lain. Dan yang menarik, beberapa bulan kemudian, Maya bertemu seseorang, namanya Bima. Pertemuan mereka biasa saja, di sebuah acara komunitas seni. Mereka mengobrol, nyambung, lalu bertukar nomor. Tidak ada permainan tarik ulur. Jika Bima bilang akan menelepon, dia benar-benar menelepon. Jika mereka berjanji bertemu, mereka datang tepat waktu, atau bahkan berjalan bersama menuju tempat tujuan. Bima tidak pernah membuat Maya merasa harus menjadi orang lain. Sebaliknya, Bima justru penasaran dengan lukisan-lukisan Maya dan mendukungnya untuk terus berkarya. Bima berjalan di sampingnya, bukan di depannya. Maya tidak perlu lagi terengah-engah. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Kisah Maya mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Cinta sejati itu bukan perlombaan, bukan tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat berkorban. Cinta sejati adalah tentang kebersamaan, tentang menemukan seseorang yang mau berjalan dengan kecepatan yang sama denganmu, di jalan yang sama. Seseorang yang tidak membuatmu merasa lelah karena terus mengejar, tapi membuatmu merasa kuat karena berjalan berdampingan. Dia tidak akan membiarkanmu tertinggal, dan kamu pun tidak perlu menariknya dengan paksa. Kalian hanya berjalan bersama, menikmati setiap pemandangan, menghadapi setiap tanjakan dan turunan, sebagai sebuah tim. Jadi, jika saat ini kamu merasa sedang berlari tanpa henti, mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu sedang mengejar seseorang atau sedang berjalan bersama seseorang? Ingat, kamu layak mendapatkan seseorang yang memilih
untuk berjalan di sisimu. Bukan seseorang yang membuatmu terus berlari mengejarnya. Karena orang yang tepat akan menggenggam tanganmu dan berkata, "Ayo, kita lalui ini bersama." Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa terhubung dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.